Bapak Ibu dan saudara, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Makanya tadi lilinnya yang putih nyala terus dimatiin ya Pak ya. Karena di liturgi kita minggu pertama Advent itu ya awal semua liturgi setahun itu gitu ya. Jadi dari yang menanti dulu ya. Udah selesai itu kemarin ya. Minggu 1 tahun liturgi kita mulai lagi dari awal ya. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini bersama membawa perubahan. Bapak Ibu mendengar kabar pastilah ya, mau dari anak kecil, mungkin anak kecil nggak terlalu ngeh, tapi kalau udah remaja mungkin ngeh ya, tentang Sibolga, Tapanuli, Aceh, Sumatera Barat dan sekitarnya yang saat ini kenapa? Banjirnya dahsyat banget ya. Itu sih nggak cuma satu kecamatan Bapak Ibu, itu betul-betul kabupaten berapa tuh ya, dan rumahnya itu nggak cuma kita kalau di Jakarta aja kebanjiran terus segini aja banjir, hati rasa ini ya, karena habis itu ngapain sampainya bersih-bersih ya, disikat lagi semuanya, sofa kalau masih bisa di reparasi gitu ya, kasur semua. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa melepas, rela tidak rela ya. Bapak Ibu, bayangkan itu nggak cuma sofa, nggak cuma tempat tidur ya, nggak cuma buku-buku anak-anak, tapi sak rumah-rumah hancur terbakar. Itu luar biasa ya, longsor dan banjir bandang yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera hari-hari ini. Sampai sekarang aja masih banyak nih yang nunggu kabar dari keluarganya, gitu ya. Cuma saya ada yang belum ada kabar, belum, kok nggak pulang, gimana mau pulang, jalan juga terputus, sama aja, gitu ya, nggak bisa pulang juga. Jadi betul-betul pasrah nungguin kabar sampai orang sana ya ngabarin. Nah, menariknya Bapak Ibu, ya kayak kementerian yang terkait gitu ya, pejabat-pejabat publik seperti pada umumnya kita tahu, bukannya mengakui kelalaian kita menjaga alam, tapi justru cari alasan, cari pembenaran. Itu tuh longsor karena curah hujannya besar, betul. Kita kan memang cuma punya 2 musim kemarau dan hujan. Tapi juga harus diakui bahwa itu juga karena kesalahan kita manusia, terutama yang tanda tangan izin, ya kan? Hutan habis dibakar, ya. Wah, itu kayu-kayunya kayu bukan gelondongan hasil gergaji gitu ya. Itu keangkat sama karena longsor gitu. Yang masa ada rapih begitu gitu ya, yang di jembatan numpuk ya, itu ada sebuah tulisan yang bagus tuh mengatakan alam sedang mengatakan sebuah kejujuran gitu ya, betapa mereka terluka dengan sikap manusia. Nah, seringkali memang kita manusia itu hidupnya oke lah, kita nggak membalak hutan. Oke lah, kita bukan pelaku illegal logging, ya, yang ngambil kayu dengan tanpa jalan yang benar, gitu ya. Oke, kita nggak di situ. Tapi kadang-kadang kita juga di hidup kita mirip-mirip dengan itu, bahwa kita seringkali lebih fokus ke cuan daripada yang lain-lain, seolah-olah hidup manusia ini perkara besar Bapak Ibu. Manusia modern itu materialistis. Itu sejak ada yang namanya alat tukar uang. Ya. Dulu pakai emas dan lain-lain juga. Tapi semakin materialistis, semakin modern, manusia semakin pikirannya uang, betul nggak? Sekarang coba tanya anak-anak, mau nggak jadi guru? Berapa persen doang yang mau jadi guru, betul nggak? Sebenarnya guru mulia
Tapi yang nggak senang apanya? Uangnya, nggak ada uangnya, ya kan? Ngapain capek-capek? Cuma capek doang, nggak ada uangnya, gitu ya. Apalagi pas pandemi, data menunjukkan bahwa yang paling banyak kejerat pinjol justru guru. Ya kan, tambah menunjukkan ketidaksejahteraan, ya. Tapi selain itu, sekarang selain mau karena gajinya kecil aja gitu ya, tapi juga dalam banyak kita melakukan tugas-tugas kita gitu ya, pekerjaan kita, bisnis kita, walaupun duitnya udah banyak, tapi tetap aja pikirannya apa? Cuan terus gitu ya. Seolah-olah nggak ada hal lain selain cuan. Nyari cuan boleh nggak? Boleh lah. Orang Kristen boleh kaya nggak? Lah, pertanyaan receh banget. Ya kan? Dan jawabannya juga pasti boleh, ya. Paulus itu kaya, Bapak Ibu. Pintar, kaya, rajin nulis, rajin pelayanan, ya. Jadi dia hidup tuh gak cuma buat cuan, ada pelayanannya, ya, ada nulisnya untuk pemberitaan firman, gitu. Jadi utuh. Ya. Nah ini menarik. Di dalam Advent kita hari ini, kita diajak melihat penantian terhadap hari Tuhan. Kita tahu semua lah, hari Tuhan itu hari kedatangan anak manusia kembali gitu ya, bukan sebagai bayi, tapi sebagai apa? Hakim yang adil. Tadi dari di bacaan kita ada ya. Nah, kita tahu kita sedang menanti datangnya Tuhan. Yang menarik di Advent pertama, coba kita lihat Matius. Itu menarik tuh. Frame-nya itu ya, di atas itu bicara tentang hari Tuhan. Yuk kita lihat Matius 24 kita ya. Ayat 36 tentang hari itu berarti bicara tentang hari Tuhan, hari datangnya anak manusia. Disejajarkan mirip dengan kejadian apa? Di perjanjian lama. Coba lihat ayat 37. Zaman Nuh, ada yang tahu nggak? Nuhnya doang ya yang dikasih tahu ya, orang-orang lain enggak. Nuh disuruh bersiap-siap, yang lain lalai. Tetap melakukan kehidupannya, kawin-mawin dan lain-lain tetap boleh gitu ya, tapi tidak tahu sama sekali sehingga hidupnya itu enggak diarahkan untuk bersiap-siap menyambut Tuhan. Tiba-tiba aja dah air bah. Ya, kayak banjir bandang itu aja orang masih sadar aja mau hujan terus nih, tapi nggak ngeh itu ya, mungkin juga nggak bersiap-siap ya, jadi terhanyut begitu saja, dan apalagi banjir yang sangat besar gitu ya. Jadi hari Tuhan di atas itu, framingnya itu ya, di atas itu adalah hari Tuhan yang supaya anak-anak Tuhan sadar itu disejajarkan dengan kejadian zaman Nuh yang tiba-tiba dan gak ada yang tahu. Jadi Tuhan mau bilang apa? Selalu berjaga-jaga. Itu di frame bawahnya tuh. Kita lihat ayatnya yang ke-44 bagian terakhir. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena jadi di atas dikasih tahu bahwa tidak ada yang tahu, sama kayak zaman Nuh. Di bawah dikasih tahu harus siaga, siap sedia, berjaga-jaga. Di tengah-tengah, nah ini menariknya ya. Jadi atasnya, bawahnya di framing, lalu di tengah-tengahnya itu apa isinya? Apakah kita kalau berjaga-jaga terus di gereja dulu gitu ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, sampai gak ngurusin urusan rumah tangga gitu gak Oma? Enggak ya, itu mah namanya gak benar justru ya. Tapi juga jangan abai. Orang abai itu kayak gak peduli gitu ya, apatis.
kali Tuhan apaan gitu ya. Jadi ada dua sikap tuh. Sikap yang pertama tuh bisa berlebihan karena saking berjaga-jaganya semua urusan gereja dia yang handle. Pelawatan dia, ya, ngurusin diakonia dia, ngurusin mimbar dia. Nanti ada gereja kena banjir dia, itu ya, semua. Sampai anaknya, pasangannya, cucunya, atau keluarganya dia serahkan sepenuh-penuhnya kepada penyertaan Tuhan saja. Dia nggak mau ikut opini. Padahal Tuhan juga pakai kita buat ngurus keluarga. Atau kita saking fokusnya ini waktu zaman saya remaja nih, yang Lia Eden ya, Bapak Ibu ya, banyak sekte-sekte tentang akhir zaman, apalagi tahun 2000. Wah, 2 milenium ya kan, semuanya baju warna perak itu sampai laku ya. Zaman saya SMA itu ya Bapak Ibu, udah kuliah ya kan, SMA apa kuliah tahun 2000, oh masih SMA ya. Nah itu orang diajar untuk apa? Gak usah kerja, kita sedang menanti Tuhan. Gak usah dagang. Dagang tuh gak dibawa mati. Uang tuh gak dibawa mati. Gak usah kerja. Yang penting kita menanti Tuhan. Itu juga sikap yang salah ya. Karena dia berpikir urusan manusia itu adalah menanti hari Tuhan gitu ya. Menanti kedatangan Tuhan kembali. Dia pisahkan dengan urusan kehidupan keseharian. Gitu. Sebaliknya orang yang abai menanti hari Tuhan, dia lupa hari Tuhan, dia sibuk dengan urusan keseharian. Yuk ke gereja, yuk persekutuan. Ngapain ya ke gereja? Ngapain? Yuk kita kumpulin sembako buatin Allah, gitu aja ya. Biarin aja lah yang lain aja gitu ya. Jadi dia justru tidak mau mengikuti yang kalau di Yesaya tadi itu ya, jalan di jalurnya Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan tuh kayak kuno, ini mah urusan orang-orang tua ya, atau urusan orang-orang saleh. Dia lupa bahwa urusan dunia ini, hari-hari ini itu erat kaitannya dengan menanti hari Tuhan. Maka hari ini di bacaan kita indah banget Bapak Ibu. Karena ada ayat yang di tengah-tengah itu. Kita lihat ayat 40 dan 41. Ada dua orang yang ada di mana katanya? Di ladang. Lalu ayat 41, ada dua orang perempuan yang sedang apa katanya? Sedang apa? Memutar batu giling atau kilangan ya. Di TB1 kilangan ya bahasanya. Jadi itu adalah pekerjaan untuk menyiapkan bahan pokok untuk keluarga gitu ya. Kalau Bapak Ibu nonton misalkan film Moses, bukan Moses, kok jadi Moses sih? Siapa yang matanya dibutakan? Samson ya. Nah, Samson itu waktu dia ditangkap, terus dia itu ditaruh kilangan di sini, terus dia muter gitu ya. Nah, mungkin ada yang versi kecilnya untuk keluarga-keluarga, tapi artinya adalah dua ayat ini bicara tentang hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dulu orang kan ya berladang gitu ya, bekerja di ladangnya gitu. Jadi agraria kan, maksudnya kehidupannya sama aja kayak sekarang kalau kita ke pasar gitu, dagang. Nah itu sama, ayat 40 dan 41 itu bicara tentang urusan yang pertama,
bisnis kita. Ladang yang menghasilkan uang. Memutar gilingan yang untuk menyiapkan makanan keluarga kita. Gitu kan? Jadi urusan cari duit dan urusan orang-orang yang kita kasihi oleh Tuhan ditaruh di tengah-tengah ketika membahas hari Tuhan dan juga sikap yang harus kita miliki. Jadi gak boleh ternyata dipisahkan urusan ladang dan urusan gilingan putaran ini. Apa putar gilingan ini kebalik ya Bapak Ibu ya. Memutar gilingan ini dipisahkan dengan menanti hari Tuhan. Gak boleh. Harus dia menjadi satu kesatuan. Maka orang Kristen yang sadar bahwa dia sedang menanti datangnya Tuhan, dia nggak akan jualan jahat. Kalau yang belinya matanya lagi nggak lengah gitu ya, langsung dikurangi udangnya 3 biji, gitu kan lumayan ya. Atau dia tukang potong ayam, begitu yang belinya lagi lengah dikit dikurangi lagi. Buat tukang tusuk sate, aduh itu dapat satu tusuk sate 5.000, ya kan? Jadi kalau anak Tuhan dilihat orang ataupun enggak, dia akan punya hati yang jujur karena dia tahu ketika saya mengerjakan kehidupan saya ladang saya ini, saya sedang menjadikan ladang saya ini tempat saya menanti Tuhan. Jadi menanti Tuhan itu pas ibadah aja baiknya. Makanya kadang-kadang saya sering bilang gitu ya sama jemaat, jangan jadi jemaat ya kalau di gereja malaikat aja minder. Saking baiknya tuh malaikat aja minder, saudara-saudara. Wih, ada yang lebih kudus dari saya. Gitu ya. Wajahnya lebih berkilau-kilau, glowing, bukan karena skincare, tapi karena senyum mereka. Gitu ya. Dari saya lebih glowing gitu ya. Tapi begitu keluar pintu gereja, iblis aja gemeter, ya. Karena apa? Wih, ada orang yang lebih jahat dari saya. Belum dicolek buat gimana caranya jahat, dia udah jalan duluan, gitu ya. Sampai muncul, ya ternyata orang yang di gereja bikin malaikat minder, di luar gereja bikin iblisnya gemeter. Bukan karena iblisnya takut, tapi karena minder juga ya. Waduh, ada yang lebih jahat gitu ya. Nah, Tuhan ingin Bapak Ibu dalam hidup kita, dalam menanti Tuhan ini, kalau menuju ke tema kita bersama membawa perubahan, simpel aja. Simpel. Nantikan Tuhan dengan cara apa? Lakukan pekerjaan ladangmu, memutar gilinganmu ya, mengopeni keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Udah sesimpel itu, saudara-saudara. Maka yang tadi dinyanyikan oleh pemazmur, Shalom, damai sejahtera itu akan terjadi. Bayangkan kita jadi suami, kita jadi istri yang ngopeni, merawat keluarga kita dengan cinta, dengan hati yang memang kita sedang tahu saya sedang bersiap menanti Tuhan. Bakal nakal nggak? Bakal nakal nggak? Enggak, karena tahu apa? Kapan aja bisa datang. Tuhan bisa datang kapan aja. Artinya selalu setiap melakukan hari-harinya dia akan terarah kepada Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Tadi di Yesaya itu menarik ya Bapak Ibu ya. Yesaya 2 ayatnya yang kedua. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya apa? Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Ya, jadi kerinduan orang itu
selalu mendekat ke Tuhan. Ini kan kalau di sini dikatakan marilah kita berjalan ke rumah Tuhan. Oke, itu kita lakukan ya di hari istirahat kita hari Minggu, kita menyembah Tuhan. Tapi juga Tuhan ada di seluruh hidup kita. Oleh karena itu di dalam seluruh hidup kita, kita mencari jalan Tuhan dan juga berjalan di jalan itu, gitu. Jadi sesimpel itu membawa perubahan di dalam hidup sehari-hari kita. Kita boleh cari uang, boleh banget. Karena Tuhan aja bilang kan di dalam firman-Nya, ya, melalui Paulus, yang enggak kerja jangan makan. Benar nggak Pak? Kerja tuh nggak mesti di kantor, tapi lakuin sesuatu. Penelitian menunjukkan bahwa generasi Gen Z itu males kerja. Males kerja, tapi karena apa? Dia punya orang tua yang masih punya duit, newborn. Lalu pikirnya gini, kalau aku kerja aja gajinya lebih kecil dari uang saku aku waktu kuliah, coba. Mikirnya gitu. Ada orang yang udah lulus dari luar negeri, maminya sih baik ya ngajarnya. Maminya tuh bilang gini, nggak apa-apa, gajinya cuma 5,5 juta, nggak apa-apa. Ambil pengalamannya, gitu ya. Ambil pengalamannya, namanya juga newbie baru lulus gitu. Menurut saya walaupun duit segitu nggak banyak buat mereka, tapi maminya bagus nih ngajarinnya, ya. Kadang-kadang kan ada orang tua yang jangan ngapain, gitu ya. Jadi akhirnya usianya nambah terus nggak kerja-kerja nih, ya. Nah ini disuruh kerja, tapi dia merasa bahwa seperempatnya uang jajan saya aja waktu kuliah nggak ada ini gitu ya. Buat apa gitu? Nah itu kemudian banyak sekali orang yang udah lulus sekolah, bahkan S1, S2, tapi masih minta duit sama orang tua. Itu perkara besar loh Bapak Ibu. Gak mesti jadi kantoran. Kalau Gen Z gak suka kantoran ya udahlah. Mau maksa gimana? Kalau generasi saya, generasi Bapak Ibu kan, ya udah pokoknya pagi. Ya zaman dulu gambarannya kan gitu ya, pagi bawa tas kopernya, gitu ya. Kemudian pergi ke kantor, nanti sore pulang. Kalau zamannya oma opa. Tapi zamannya saya setelah pandemi lebih gila kerjanya. Boro-boro jam 8 atau jam 7 ke kantor, terus jam 4 atau jam 5 pulang. Enggak ya. Sekarang itu jam 1 malam nonton. Ya kan? Apalagi kerja global banget ya kan? Orang ada di luar negeri, orang di sini jamnya kebalik-kebalik gitu ya. Siang hari malam hari yang kebalik-kebalik gitu. Tapi orang yang ternyata dalam hidupnya itu menjadikan hari-harinya altar buat menanti Tuhan, itu orang mau bekerja di ladang. Bentuknya apapun itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi tidak berpangku tangan. Generasi oma-oma semua generasi jempol, diakui oleh para psikolog juga diakui. Ya kan? Gak ada tuh ceritanya sepatu. Siapa di sini yang oma-oma sepatunya sampai 10 pasang? Gak ada ya kan? Opa sepatunya ada berapa pasang opa? 2, 3 gitu ya? Kalau zaman dulu kan 1 ke kantor, 1 ke gereja gitu ya? Coba anak sekarang berapa pasang? Biru muda, biru navy, biru apa lagi? Biru laut, biru langit, semua. Coklat susu, coklat mocha, coklat semua coklat. Kuning apa segala ada. Ya. Ini ada pitanya, ini ada jempitannya, semua dibeli. Ya kan? Tapi kerja nggak mau. Belanjanya luar biasa. Saya suka tuh lihat
sebuah konten. Kan ada yang nanya tuh sama generasi yang lebih baby boom ya, generasi Oklahoma. Ditanya, kenapa sih zaman dulu kok orang bisa beli rumah gede-gede banget padahal gajinya kan kecil. Sekarang tuh kok nggak bisa. Ya, bahkan yang minimalis aja susah banget belinya. Mamanya tuh jawabnya gini, soalnya zaman mami Maya makan tuh nggak mesti enak. Kalau zaman kamu restoran sono baru buka, kafe sana baru buka, cuma buat foto cepret, bayar mahal. Kalau mami sama papi bikin kopi ya di rumah, gitu ya. Kalau mau makan masak ya masakan rumah, di kulkas ada apa bahannya. Kalau generasi kamu bosan, udah ada di meja makanan masih beli online. Anak-anaknya sama, jadi wajar nggak bisa nabung. Ternyata urusan memutar gilingan kehidupan keluarga kita itu juga harusnya jadi urusan kita ketika menanti Tuhan. Jadi sebenarnya kalau anak-anak Tuhan itu mesti punya damai sejahtera ya, kayak tadi Mazmur. Kenapa? Dia mengelola cuan, maninya, uangnya dengan penuh hikmat dari Tuhan. Dia gak akan hidup melampaui apa yang dikasih oleh Tuhan, gitu ya. Jadi yang namanya pinjol tuh gak akan ada tuh, dia ikut-ikut. Yang namanya judul-judul juga enggak, karena dia tahu loh itu kan berkat dari Tuhan, kok aku buang-buang. Hasil penelitian Bapak Ibu menarik. Judul itu ternyata nggak cuma orang yang nggak berpendidikan, bahkan yang kuliah S1, S2, yang kerjaannya bagus, yang kaya dari lahir udah gold spoon gitu ya, ternyata bisa kejebak judul karena mental pengen cepet. Tuhan ngajarin apa enggak? Go to ladang, pergi ke ladang, jangan lewat judi, karena judi itu pastilah bukan dari Tuhan ya. Tuhan mau kita kerja, dan kerjalah seperti itu. Semuanya sedang menanti Tuhan, bahwa Tuhan kayak datang hari ini, selalu berjaga-jaga ya. Sesimpel itu Bapak Ibu, bahwa perubahan hidup dalam keluarga kita ternyata nggak usah yang susah-susah, harus berdiam diri di gunung 40 hari 40 malam, nggak usah. Cukup urus ladang Bapak Ibu, urus gilingan Bapak Ibu semua, dan dengan hati yang menanti Tuhan, maka perubahan itu akan besar dalam hidup saudara. Urusan kita kan semuanya banyak-banyak tentang uang, betul nggak? Betul. Lagi pandemi, perceraian meningkat. Bukan cuma yang namanya Siti Fatimah Bapak Ibu yang bercerai, tapi Maria apa gitu ya di belakangnya itu juga bercerai. Urusan apa? Uang. Jadi ketika kita bisa mengelola uang berkat Tuhan di hidup kita, sesungguhnya kita sedang membawa perubahan juga, baik buat keluarga kita ataupun lingkungan kehidupan kita yang lebih luas. Amin. Udah nggak usah susah-susah hidup. Kita kembali ke hidup kita, udah kita kerjain yang memang bagian hidup kita dengan baik ya. Itu udah bawa perubahan besar. Keluarga kita akan damai sejahtera, tempat kita kerja akan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.